Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir, pengurus, pengelola musalla, takmir Ramadan khususnya, beserta para jemaah sekalian yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah diberikan kepada kita. Wabil khusus adalah ketika kita diberikan kuasa oleh Allah untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu diberikan tidak banyak, ya, hanya sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit saja di antara hamba-hambaku yang bersyukur, ya, terhadap nikmat. Nikmat syukur adalah dengan menggunakan nikmat sesuai yang diinginkan Allah. Allah beri nikmat kepada kita untuk beribadah, dan kita bisa menunaikan ibadah itu, maka itu adalah sesuatu yang besar Allah berikan kepada kita, karena kita akan merasakan kebaikan yang kekal dunia akhirat dengan ketaatan. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang membawa dirinya dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dialah orang yang akan mendapatkan kemenangan yang besar, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita wajib syukuri, alhamdulillah. Dan kita berada kembali pada waktu, ya, waktu yang khusus. Allah itu punya ketetapan waktu yang khusus kepada hambanya, membuktikan sebagai hamba yang taat, yang beribadah. Dalam 24 jam ada waktu yang khusus, yakni waktu sholat, dan itu tidak banyak perbandingan dengan waktu di luar sholat. Ada orang yang bertanya kepada seorang ustadz, itu kan, gimana kita ustadz nih, banyak banget ibadah yang harus kita gawi. Kitanya kan, ibadah apa aja? Di antaranya apa? Sholat. Berapa waktu sholat yang kamu perlukan waktu untuk mengerjakannya? Cuman 10 menit satu waktu, dan itu ada 5 waktu dalam 24 jam. 5 waktu kali 10, ya anggaplah 1 jam. Sementara kita diberikan kebebasan oleh Allah, walaupun waktunya panjang durasinya, misalnya, ya, durasi waktu sholat isya misalnya itu ada 9 jam, ya, durasinya itu ada 9 jam. Cuman ketika mengerjakannya hanya 10 menit, sisanya bebas, guring semalaman silakan, bebas. Jadi sangat ringkas, sedikit aja. Zuhur misalnya boleh kita waktunya 3 jam misalnya, zuhur. Itu durasi waktu kesempatan untuk kita mengerjakannya. Artinya kapan saja boleh. Mau yang di awal, mau yang di tengah, mau yang di akhir, yang jelas durasinya seperti itu. Salat zuhur adalah waktunya dalam rentang waktu sekian jam itu. Cuman dalam pelaksanaannya tidak sampai setengah jam. Nah, tidak sampai seperempat jam, hanya kurang lebih 10 menit. Nah, itu sisanya bebas kita mau di mana. Itulah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Masa durasi waktu yang hanya sebentar itu saja kita tidak bisa menyempatkan, kan, misalnya
Nah itu kan bagi orang beriman itu sudah aneh kan, maka dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang utama. Nah maka seorang mukmin, seorang yang beriman dia mengutamakan itu. Jadi mengutamakan ketetapan kewajiban atas salat itu yang durasinya hanya sebentar. Dan ini akan memberikan kenyamanan, kebaikan selama sisa waktu yang ada. Kita mengerjakan sholat tadi 5 waktu 1 jam, maka kalau kita kerjakan itu dalam waktu yang sudah ditetapkan, maka kebaikan selama 24 jam itu akan kita dapati. Di situ akan semuanya mempunyai nilai kebaikan. Namun ketika yang sebentar waktu tidak kita laksanakan, itu tidak ada kebaikan lagi, ya. Nah, sama hari ini, ya, ibadah puasa. Ibadah puasa Allah tetapkan itu hanya di bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan. Artinya masih tersisa waktu 11 bulan. Kita berpuasa 1 bulan itu hanya di bulan Ramadan, dan waktunya pun tidak 24 jam. Waktunya dari fajar sampai ghurub, ya. Dari fajar sampai matahari terbenam. Dan itu dalam hitungan hanya 1 hari, di siang hari saja. Malam kita bebas. Ketika kita puasa menahan, misalnya menahan makan minum, menahan hubungan seksualitas suami istri misalnya. Nah, itu kan hanya ditetapkan pada waktu kita melaksanakan ibadah puasa tadi, yang durasinya dari fajar sampai ghurub, gitu kan. Sisanya silakan mau makan minum, mau makan apa, ya, yang memang itu boleh, silakan. Itu. Sehingga itulah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengerjakannya, ya, mengerjakan puasa itu dengan sebenar-benarnya, maka nilai waktu selama setahun itu akan punya nilai kebaikan. Itu akan punya catatan nilai, walaupun kita tidak puasa lagi, ya, tidak puasa, tidak ada kewajiban puasa di luar Ramadan, yang ada itu puasa sunat. Yang penting kewajiban ini ditunaikan, seperti itu. Nah, kalau itu ditunaikan, maka semua waktu selama setahun itu punya nilai-nilai kebaikan. Kalau ini tidak kita kerjakan, maka itu sudah tidak punya nilai kebaikan. Nah, dan bijaksananya Allah Subhanahu wa taala dalam arkanul Islam sebagai ibadah yang ditetapkan Allah sebagai kewajiban, hanya 2 ibadah ini yang kita diperintahkan, yang secara mutlak seperti itu kan, yang tidak yang harus kita laksanakan. Sementara yang lainnya seperti haji dan zakat itu adalah mereka yang punya kesanggupan, ada persyaratan tambahan. Jadi mereka yang tidak sanggup untuk berhaji tidak dituntut, karena di situ istita'ah, kesanggupan. Ada orang yang tidak sanggup, tidak dituntut. Sama dengan berzakat misalnya, kalau dia tidak punya harta yang mencukupi untuk dizakatkan, dia tidak wajib zakat. Nah, tapi kalau yang 2 ini tidak bisa. Salat tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring miring. Kal mayyit fil lahad, seperti mayat dalam liang lahat, hadap kiblat, kepala ke utara. Nah, sementara kalau dia sudah tidak mampu seperti itu lagi, dia telentang seperti mayat yang memandikan mayat, biasanya kakinya ke arah kiblat dengan kepala sedikit naik ke atas, agak tinggi. Nah, kalau sudah tidak bisa salat lagi dalam kondisi seperti itu, maka dia disalatkan. Dan salat paling istimewa itu, ya. Kenapa? Karena di depan imam. Selesai. Jadi khatamnya salat ketika kita salat, disalatkan di depan imam. Selama belum seperti ini nggak boleh kita salat di muka imam. Sejajar saja tidak boleh. Nah, itu kan salat. Demikian puasa. Dia sakit, dia uzur, dia wajib mengqadha ketika dia punya kemampuan di waktu yang lain. Ketika dia punya waktu yang lain, ada kemampuan, maka dia tunaikan itu. Namanya qadha. Ketika qadha sudah tidak mampu karena uzurnya uzur faktor U, ya. Faktor usia yang sudah sepuh, tua. Sudah error semuanya. Nah, maka itu kewajibannya adalah bayar fidyah.
dibayar dengan membayar makanan pokok seperti itu. Jadi tidak ada yang lepas. Berarti ini adalah perkara yang utama, yang pokok, yang akan memberikan kebaikan kita dunia akhirat, dalam rangka mewujudkan doa-doa kita yang kita munajatkan kepada Allah berupa apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu hanya didapatkan dengan ibadah. Orang tidak akan bisa merasakan bahagia di akhirat, tidak akan bisa terbebas dari api neraka kalau orang itu tidak melakukan ibadah kepada Allah. Karena ibadah itu kewajiban. Itu. Jadi itu juga adalah merupakan pembebas kita dari azab api neraka dan membuat kebahagiaan kita kekal di akhirat dengan hasanah, dan juga hasanah di dunia yang sementara pun didapatkan dengan ibadah itu. Nah, kalau ini kita meyakini sebagai sebuah kewajiban utama yang pokok, yang punya nilai tinggi, maka hendaklah kita mengerjakan ibadah itu yang terbaik. Ahsanu amala dalam bahasa Quran, ya. Ahsanu amala. Ahsan itu wazan sesuatu yang sifatnya apa? Utama, terbaik, ya, Jadi bila wazan itu seperti ahsan, akbar, at'ab, apalagi yang dengan kalimat seperti itu, berarti itu menunjukkan sesuatu yang paling, yang sudah tidak ada lagi nilai di atas itu. Ya, nilai tertinggi dalam kuliah itu apa misalnya? 4, ya. Nah, itu tidak ada lagi nilai di atas itu paling tinggi. 4 itu komlot misalnya, apa namanya? Nah, itu sudah tertinggi. Di ahsan itu yang tertinggi, akbar itu yang tertinggi, maha besar. Hanya asma Allah yang dialamatkan kepada kalimah akbar, kata akbar, artinya Allah yang maha besar, tidak ada kebesaran di atas kebesaran Allah. Hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha agung. Nah, demikian ahsan, sesuatu yang paling, yang terbaik. Nah, jadi hendaklah kita mengerjakan ibadah yang terbaik. Nah, seperti mana hari ini puasa. Nah, itu. Jadi hendaklah kita mengerjakan yang terbaik, yang ahsan. Apa kriteria ahsan itu, ya? Yang terbaik itu dalam ibadah. Pertama, ya, memenuhi unsur kesempurnaan syarat. Jadi syarat itu merupakan keabsahan sebuah ibadah. Nah, jadi itu sudah menyangkut sah tidak sah. Maka kita harus penuhi, ya, syarat-syarat ketentuan dalam sebuah ibadah itu apa syaratnya. Maka kita harus tunaikan itu. Nah, yang kedua ada rukun, rangkaian, ya, urutan pelaksanaan ibadah itu, ya. Kitabus Syiyam. Nah, jadi kita harus menunaikan yang terbaik itu. Yang kedua rukun, seperti wudu misalnya, ya. Wudu itu rukunnya kan kalau dalam Al-Qur'an itu ada 4, ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu ada 4, surah Al-Maidah ayat 6. Di situ Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi ada 4 di situ yang harus kita tunaikan. Jadi yang pertama, ujar Allah, wahai orang-orang beriman, manakala kalian ingin berdiri melakukan ibadah salat, idza qumtum ila shalah, maka basuhlah wajahmu. Maka membasuh wajah satu rangkaian dari rukun. Yang kedua, basuh tangan sampai siku. Yang ketiga, sapu kepala sebagiannya, dan cuci kaki hingga kedua mata kaki. Nah, lalu itu rangkaian yang ada dalam Al-Qur'an. Lalu ditambahkan lagi dengan hadis innamal a'malu binniyat. Maka kedua adalah niat. Nah, lalu dilaksanakan dengan tartib, karena tartibnya sesuai Quran tadi. Tartibnya pertama mesti harus basuh wajah, baru tangan, baru kepala. Nah, itu harus runtut. Nah, sehingga jadilah rukun iman, rukun wudu itu ada 6. Niat, ya, yang 4 tadi sesuai dengan Al-Qur'an, yang ke-6-nya adalah tertib. Nah, itu namanya niat. Apa itu namanya rukun? Harus runtut itu. Nah, itu kriteria yang kedua.
Nah, lalu yang ketiga adalah kita penuhi unsur-unsur sunnatnya, ya. Sunnah dalam ibadah itu kayak wudu itu, ya. Kalau wudu itu ada berapa tadi? 4 dalam Al-Qur'an. Nah, dalam Al-Qur'an ada 4. Nah, maka dalam sunnah itu ternyata lebih luas daripada itu, lebih banyak. Nah, mulai ketika kita mengucapkan basmalah misalnya, nah itu sunnah. Maka unsur-unsur sunnah itu harus ditunaikan. Makanya ada istilah fa ahsanal wudu, ya, sebaik-baik wudu kata Nabi. Nah itu, jadi hendaklah mengerjakan wudu itu yang ahsan, yang terbaik. Itu ada kriterianya. Ini hanya contoh dulu ya. Jadi nanti masuk ke dalam ibadah yang lain. Maka semua ibadah itu harus demikian. Ima yang fardu, ima yang sunat. Ya, semuanya harus yang terbaik. Jangan kita istilah bahasa Banjarnya itu asal-asalan. Ya. Jadi asal-asalan itu tentu tidak sempurna. Maka kita ingin seperti itu. Nah, sementara puasa itu ada nilai-nilai lahiriah dan ada nilai-nilai rohaniah. Semua ibadah seperti itu. Misalnya, kita contohkan yang dekat dulu, wudu misalnya. Ya. Wudu itu kita laksanakan, ya, yang terbaik. Yang tujuannya itu apa? Ada dalam doa wudu, ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kenapa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu kasih, cinta, sayang dengan orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan jasadnya dengan taharah. Nah, maka dalam doa wudu itu termasuk yang utama kita minta 2 unsur itu supaya tawwabin dan mutatahhirin, menjadi orang yang tawwabin, mutatahhirin. Tawabin itu bersih secara rohaniah, bebas dari dosa. Nah, itu yang ingin dihasilkan ibadah itu. Jadi ibadah itu menghasilkan pengampunan. Itu yang utama, itu yang nomor satunya itu. Kita kan mintanya seperti itu. Kita mintanya unsur pertama itu tawabin, baru yang kedua mutatahhirin. Jadi kita minta kepada Allah 2 unsur itu, berarti semua ibadah harus punya nilai-nilai itu. Jadi tidak maksimal, tidak mencapai itu hakikat tujuan sebuah ibadah kalau hanya yang diperoleh itu nilai-nilai lahiriah saja. Ya. Apalagi seseorang meniatkan misalnya kayak puasa untuk sehat, ya betul, hikmah puasa itu sehat, tapi niatnya bukan itu. Insya Allah ya, semua nilai ibadah itu semua dalam kebaikan jasmani dan rohani. Cuma yang kita yang inginkan itu adalah sisi rohaniahnya itu. Otomatis nanti yang jasmani itu akan kita dapatkan. Nah itu, ketika kita berwudu yang sempurna misalnya, itu tentu unsur-unsur jasmani pasti bersih, kan itu. Karena kita basuh muha bersih, basuh tangan. Nah, tapi apakah itu yang hanya untuk kebersihan wajah saja? Kada berwudu ini dapat aja juga kan, tanpa wudu pun itu bersih. Nah itu, tapi hakikat wudu itu bukan hanya itu, tapi juga kita dalam ketaatan kepada Allah membersihkan unsur dosa-dosa, ya, yang sifatnya ruhaniyah. Nah, sama dengan ibadah puasa. Lihat ibadah puasa itu juga puncaknya itu, ya, di mana Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu ujungnya, ya, Allah ampuni dosa-dosa kita yang berlaku sebelumnya itu. Nah, itu tujuannya. Jadi pembersihan batin. Jadi bukan hanya sebagai amal lahiriah seperti orang puasa misalnya, ya, bukan hanya menjaga daripada makan minum, bukan itu saja,
Nah, tapi menjaga semua unsur yang membuat seseorang itu masuk dalam ranah dosa. Apa misalnya? Mata. Mata ini rentan sekali ya. Dengan pandangan mata kita ini akan membawa kita kepada masuk kepada dosa. Makanya dalam menjaga mata ini ada dalam Al-Qur'an ghadul basar. Jadi mata itu harus kita tundukkan. Jangan mata ini liar ya, pelingas-pelingos gitu, beli lihat aja. Enggak, kita jaga. Nah, kalau itu hakikat yang mau kita jaga, bukan hanya makan minumnya, mata pun kita jaga. Jangan sembarang beli lihat begitu kan. Nah itu, sebab dengan mata itu orang akan bisa masuk dalam ranah dosa tadi. Pandangan misalnya, kalau pandangan itu kalau dalam bahasa ilmu tajwid ya, kalau memandang itu hanya dengan izhar ya, izhar atau izhar syafawi, itu masih tidak apa-apa. Nah, yang berbahaya itu adalah ketika pandangan yang ketika memakai mad wajib 6 harakat. Paham ya lah. Nah, maitihi 6 harakat. Berendam. Nah, ini masalah. Itu ranahnya dosa itu. Tapi bukan kada boleh kada mati sama sekali, Bang, karena kada pinandu saya mintuha kan. Jangan juga, Bang, nang pajam taros. Nah, itu kan. Dilihati juga mintuha disapa itu. Ay, mama gitu kan. Nah, amun ujar mintuha apa ini? Minanto ini sombongnya. Nah, itu. Jadi dilihat juga dulu. Tapi kalau lain sudah, jangan mat wajib 6 harakat, apalagi kayak azan ada 10 harakat itu. Panjang itu. Nah, itu lebih dalam ketika puasa. Hati-hati itu. Nah, jadi yang biasa kan ada istilah bahasa aja ulun heran aja tuh di mana kata-kata tuh dapat nang ngabuburit tuh lah, di mana tuh dapat kata-kata tuh. Di bahasa Banjar, Puan? Bahasa Sunda lah, bahasa kita apa? Oh, dolan-dolan. Jalanan. Nah, ini hati-hati tuh. Bahasanya pun kadang-kadang rusak ya. Kenapa? Ma'aur puasa aja. Nah, itu sudah salah. Nang bujur tuh ma'aur paru lapar. Bukan ma'aur puasa. Jadi ngabuburit ngapain? Ma'aur puasa. Dasar rusak puasa. Nah, itu karena tadi yang dilihat segala sesuatu yang tidak layak bagi orang yang berpuasa kan. Nah, oke lah sekarang dalam hal mata ya. Sekarang bertambah yang kita jaga itu adalah dunia sosial media sekarang. Sosmed. Ini juga rentan juga ya, yang kita share, yang kita tonton. Ya, yang kita macam-macam yang kita lihat di situ kan, hati-hati juga tuh bisa merusak pandangan juga. Masa jam 12-an nang share sirup mengacari orang itu minuman nang manis nyaman-nyaman itu di share ketika di siang-siang hari. Apa maksudnya itu? Hati-hati tuh mengacari orang caranya. Nah, itu banget pada mengacari orang makan kan, karena yang di share itu barang yang mengolah liur kacar itu kan. Itu contohnya lah. Hal-hal lain banyak gitu. Nah, itu juga itu dalam rangka kita tadi menjaga puasa kita. Ya, menjaga puasa kita supaya punya hakikat itu tadi. Ya, menghapus dosa. Nah, maka kita harus lengkapi itu. Jadi itu masuk pada ranah yang poin keempat sebenarnya adab, ya, adab. Jadi ada syarat, ada rukun, ada sunnahnya, ada adab-adabnya. Walaupun ada sebagian ulama menyamadengankan antara adab dan sunnah. Sunnah ya adab memang itu ta'rif seperti itu. Tapi kalau ingin memilah ya ada juga perbedaan. Ada sunnah, ada adab. Jadi ada sesuatu yang dituntut, termasuk dalam hal adab itu adalah anggapan-anggapan secara lokal kita di sini. Ya, ada segala sesuatu yang secara lokal itu kita harus kita jaga juga. Ya, akan merusak nilai-nilai kemasyarakatan. Nah, ketika itu menjangkut nilai-nilai kebaikan, itu merupakan sesuatu yang adab istilahnya. Seperti misalnya ketika anak-anak melewati orang tua biasanya ya ada sedikit sikap hormat lah gitu kan. Nah, itu adab, walaupun secara sunnahnya ya itu tidak secara langsung. Nah, itu yang membedakan. Sama dengan puasa, gimana adab orang yang berpuasa itu? Nah, ketika orang ngajak
debat misalnya, mengajak apa istilahnya itu berdebat, membawa baklahi apa sebagainya itu kan. Nah kan jawaban jar Nabi itu kan, jawaban saya ana shaim, maaf saya sedang puasa gitu kan, selesai. Nah, tapi tunggu kan imbah berbuka lain pulang tuh kan. Wah ini lagi puasa lah kayaknya hadangi imbah berbuka kayaknya. Nah itu kan baklahi namanya. Ya kita jaga tuh hak puasa itu. Jadi kita harus menjaga nilai-nilai ibadah itu yang terbaik. Nah, jadi bagaimana kita puasa kita jaga tadi, menjaga pemuntungan juga. Untuk menjaga itu semua, lalu kita perlu ma'aur ya, parut lapar. Dengan cara apa? Dengan ibadah. Ibadah yang utama di dalam kita melaksanakan puasa itu adalah sholat ya. Karena ibadah yang tertinggi seperti fungsi masjid itu adalah masjid tempat sujud. Sujud itu adalah sholat. Maka hal yang paling utama dilakukan ketika orang di masjid adalah sholat. Jadi ketika seseorang berada di masjid, yang paling aula dikerjakan adalah sholat, ibadah sholat. Ketika sholat itu yang belum kita tunaikan, ketika masuk ke masjid misalnya pada waktu duha misalnya kan, nah, maka kita kerjakan situ tahiyatul masjid, lalu kita laksanakan salat duha. Misalnya kita salat Jumat lebih awal, datang jam 11, jam setengah 10, jam 10 misalnya itu kan. Nah, karena niatnya etikaf gitu kan. Ternyata dari rumah belum duha. Maka di situ kita kerjakan salat. Jadi fungsi masjid utamanya adalah salat untuk sujud. Untuk seorang hamba sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, lalu sudah tunai misalnya, apakah sudah tunai dikerjakan ataupun sudah apa namanya uyuh lah bahasanya gitu kan. Nah, sudah kita mengerjakan, maka apa yang kita kerjakan selanjutnya? Nah, itu adalah baca Quran. Baca Quran. Nah, ketika di masjid, salat sudah tunai, duha sudah misalnya kan, yang lain-lain sudah, apalagi. Nah, ambil Quran, mushaf. Nah, membaca Quran karena itu sifatnya membaca ya, membaca, maka itu paling afdal itu pakai mushaf. Walaupun seseorang hafal Quran misalnya, nah hafal Quran misalnya, maka tetap kita pakai mushaf karena ingin memfungsikan ya. Ketika kita baca Quran itu ada 3 pintu hati yang terbuka ya. Pertama, mata melihat huruf-huruf Al-Quran, mata. Yang kedua, mulut mengucapkan huruf-huruf Al-Quran itu. Tentu membaca itu terucap lewat kalam, makharijul hurufnya nampak ya, walaupun hanya didengar telinga sendiri. Nah, maka mesti kita ucapkan dengan makharijul huruf tadi. Nah, terus yang mata ya, telinga mendengar dari ucapan itu. Nah, mata, mulut, telinga itu merupakan sesuatu yang masuk ke dalam hati. Perkataan masuk ke hati, pendengaran masuk ke hati, ucapan masuk ke hati. Nah, sesuatu yang masuk ke hati, sesuatu yang baik, maka hati diliputi dengan kebaikan. Makanya ucapan-ucapan zikir, termasuk bacaan Quran, itu akan membawa ke dalam hati dengan hati yang tenang. Karena yang masuk itu barang baik, barang bagus. Itu. Nah, dan dia akan mengikis, membuang. Jadi seperti misalnya kita ingin membersihkan bak air mandi atau bak air WC gitu kan. Itu caranya kalau misalnya tidak kalau ember kan bisa. Ini bak ya yang tidak mungkin kita membuang begitu saja. Itu caranya apa? Tambahi air bersih aja. Banyak-banyak. Isi itu air bersih, maka tuh akan keluaran unsur-unsur air yang kotor tadi akan keluar, yang tersisa air bersih. Jadi caranya isi dengan air bersih. Itu sama dengan hati, ingin mengikis hal-hal yang tadi ya, oleh karena tadi pandangan kita kepada yang tidak baik gitu kan, dan lain-lainnya tadi, maka caranya itu isi hati itu dengan kebaikan. Apa itu kebaikan? Kalam Allah, Al-Quran. Baca itu, maka dia akan menyingkirkan apa-apa yang ada di dalam hati kita yang sudah merusak tadi,
insya Allah seperti itu. Nah itu, jadi akan dibersihkan seperti itu. Jadi kita baca Quran di dalam menjalankan ibadah puasa tadi, kita lebih banyak dengan kalam Allah. Nah ternyata misalnya sudah punya target ataupun ya sudah uyuh lah artinya kan, karena kalau baca Quran tuh kalawasan biasanya memang ada uyuh, lalu ucapan pun kada apa namanya atau ngantuk lah sebagainya. Nah, maka ibadah selanjutnya adalah ketika kita mampu masih kita dengan berzikir. Uzkurullah zikran katsira. Apakah dengan tahlil, apakah dengan tahmid, nah, ataupun yang tahlil tahmid yang sudah ditetapkan secara muqayyad waktunya, jumlahnya itu sudah tertunaikan, maka yang mutlak baca saja yang mana saja yang namanya zikir itu sesuatu yang bagus diucapkan. Zikir adalah menyebut asma Allah. Asma Allah ada pada tahlil la ilaha illallah, ada pada tasbih subhanallah, ada pada tahmid alhamdulillah, ada pada hauqalah la haula wala quwwata illa billah, ada pada salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu kan uzkurullah, menyebut nama Allah yang ada pada kalimah-kalimah itu. Nah, sudah misalnya kondisinya sudah selesai, apa namanya sudah tertunaikan ataupun sudah uyuh, ya sudah, terakhirnya guring aja lagi. Terakhirnya sudah selesai semuanya tuh, ya bawa guring. Nah itu kan. Nah, guring pun apalagi dalam i'tikaf itu kan. Nah, tidak guring mati kayak orang tuh. Ada tahu di awal lagi. Ya, ada hanya sekedar melepaskan lelah, menunaikan hak tubuh kita untuk rehat seperti itu, untuk istirahat, bawa tidur. Nah itu. Setelah itu kita aktivitas lagi. Nah, aktivitas lain kalau memang sudah selesai itu, karena ada aktivitas seperti bekerja, berusaha, maka lakukan usaha-usaha kita. Nah, kalau orang-orang saleh dulu, salafus saleh ya, para sahabat memang memfungsikan Ramadan itu memang maksimal. Justru mereka persiapkan waktu semuanya. Nah, kalau kita tidak bisa seperti itu, oke lah, tunaikan pekerjaan kita, tuntaskan yang memang itu adalah kewajiban kita, silahkan. Nah itu, jadi lakukan yang terbaik supaya tadi kita akan mendapatkan kualitas ibadah yang ahsan, yang terbaik, yang tidak akan kita sesali nanti ketika kita nanti di akhirat. Karena semua amal-amal itu yang kita kerjakan, yang kita punya waktu di dunia, ketika nanti dihadirkan di hadapan kita, itu tidak sedikit orang yang menyesal. Ya. Jadi mereka menyesal karena meninggalkan atau kurang nilainya. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Itu diantara ungkapan penyesalan orang-orang yang sudah diperlihatkan. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami sudah melihat, menyaksikan nilai-nilai amal yang dulu kami kerjakan itu sudah kami lihat sekarang. Wa sami'na, dan kami dengar. Terus apa maksudnya? Kalau demikian, farji'na, maka pulangkan kami, kembalikan kami ke dunia. Ya. Jadi hati-hati nih, ada orang yang baca doa setiap Rabbana itu doa enggak, ya. Memang Rabbana itu doa, tapi ini doa orang mati nih. Ya, jangan dibaca ibadah sembahyang ini. Ini doa orang mati. Nah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Pulangkan kami. Kemana pulang? Masih di dunia. Ini doa orang mati nih. Ya, orang sudah mati, ya Allah perlihatkan amalnya. Maka setelah melihat, dia menyesal. Kenapa kurang? Kenapa minimalis nih kan? Nah, maka dulu diberi kesempatan waktu yang sama. Waktu ini tidak berbeda, semua sama. Tidak ada yang berbeda, cuma umur aja beda. Ya, tapi waktu yang diberikan Allah itu sama, sehari 24 jam. Ramadan selama sebulan, tidak ada yang kurang. Nah, yang kurang itulah nanti akan menyesal. Ngapain pulangnya? Na'mal solehan, kami mau beribadah, kami mau melakukan amal-amal soleh. Nah itu yang diminta. Inna muqin, kami sudah yakin, tidak bisa lagi. Maka Allah katakan di situ, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau sudah sampai kepada masa yakin, yakni hari kematian, tidak bisa lagi. Itu disuruh beribadah sampai kalian mendapatkan yakin itu tadi.
Nah, dia minta, kami sudah yakin, oh enggak bisa lagi, ya, karena kondisi sudah berpindah ke alam yang namanya alam akhirat. Ya, seseorang yang sudah pindah alam tidak akan lagi bisa kembali, tidak mungkin seperti itu. Nah, maka mumpung sekarang Allah beri kesempatan. Berapa banyak saudara-saudara kita kalau kita mau lihat informasi di dakwah dinamis, ya, ada di beberapa informasi lain, nah, selalu ada berita kifayah setiap hari, itu kan. Jadi saudara-saudara kita yang dikifayahkan kemarin, nah, hari ini itu ternyata hari-hari. Nah, kita alhamdulillah masih Allah beri kesempatan bertemu dengan hari-hari baik ini. Nah, maka inilah gunakan kesempatan yang terbaik untuk kita melakukan juga amal yang terbaik. Jadi karena ini kesempatan ini adalah sesuatu yang sifatnya tidak tahu kita. Makanya dalam bahasa nasihat kepada kita itu kan beribadah kamu seakan-akan kamu mati besok. Untuk duniamu, ya, untuk akhiratmu. Lakukan untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Dan lakukan untuk duniamu itu seakan-akan kamu hidup selamanya. Pemaknanya di sini. Nah, jadi begini. Ada seorang tukang jahit, ya. Misalnya diantari kain, ya. Yang satunya, Mas, bisa ndak besok selesai ini baru diserahkan baju ini nih, kain sasirangan ini baru diserahkan dan besok dipakai kami untuk rapat pertemuan. Nah, bisa ndak besok mengerjakannya? Insyaallah bisa. Bisa ndak ambil jam 8? Siap. Udahlah gitu. Lalu satu lagi datang bawa kain juga. Ini kain berian anak, nah. Daripada di rumah kada jadi kena, jadi ku titip kalau nikam. Apabila tasarah aja. Apabilakah selesainya? Yang penting kainnya gawiakan. Yo ha. Kira-kira nang digawi nang mana? Yang diutamakan prioritas itu yang mana? Yang janji tadi, yang pertama, yang satu. Nah, sama di sifat dunia itu kayak itu. Hari ini belum selesai, masih ada hari esok. Kau jadi tunda. Kalau akhirat tidak bisa ditunda karena besok matinya. Itu. Jadi akhirat tidak bisa ditunda. Nih sama Ramadan ini nggak bisa ditunda. Bisa nggak kita ketemu Ramadan akan datang? Wallahu a'lam. Jangankan kita Ramadan yang akan datang, Ramadan tahun ini kada tahu juga kita selesai atau kada. Itu kan. Maka itu yang diutamakan, itu yang ditunaikan, itu makna daripada akhiratmu itu seakan-akan besok mati. Sementara duniamu tuh kamu hidup selamanya. Artinya kalau kada sempat hari ini masih ada hari kesempatan besok, itu dunia. Kalau akhirnya tidak ada kesempatan lagi, nah maka kerjakan yang sekarang, yang utama. Nah, maka sempurnakan segala sesuatu yang amal kita tadi sampai kepada martabat ahsan tadi yang terbaik. Nah, kalau kita tunaikan subhanallah, nanti kita akan merasakan kepuasan, ya, merasakan kepuasan. Nah, disitulah nanti kita akan mendapatkan yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah itu berjanji. Makanya dalam kaidah ibadah itu kan dalam puasa itu imanan wahtisaban di situ. Jadi kalimatnya imanan wahtisaban. Kita yakini, kita percayai, ya, bahwa nilai ibadah itu adalah kebaikan ukhrawi yang utama itu. Kalau sisi duniawiyahnya ya alhamdulillah pastilah didapatkan. Karena hakikat dunia seperti orang dia seperti rumput, akhirat seperti padi. Maka orang yang nanam orang yang nanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi orang yang nanam rumput jangan mimpi untuk dapat padi. Ini gitu. Jadi akhirat itu adalah padi. Orang yang nanam untuk akhirat dia pasti mendapatkan nilai dunia. Orang yang semata-mata dunia jangan mimpi dapat nilai akhirat. Nah itu. Jadi kita utamakan ini dulu. Jadi harus ini punya target. Dan tadi secara hikmah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menatakan ibadah itu tidak banyak. Sebentar. Kalau kita kerjakan dengan baik, dengan bagus, ya akan selesai. Kalau sudah selesai, subhanallah, puas kita, merasa kenyamanan seperti itu. Nah, itu yang kita dapatkan. Jadi itu yang diutamakan. Itu yang kita utamakan.
Nah, kalau kita menilik ya cara-cara ibadah orang-orang dulu, Ramadan ini memang dikhususkan untuk ibadah. Nah, beda dengan sebagian orang hari ini kan. Puasa itu kadang-kadang ya Ramadan ini justru digunakan untuk mendapatkan kesempatan bisnis. Nah, pada kita lah disiapkan buka puasa itu kita akan dapat. Apalagi sekarang kita ya alhamdulillah semakin bagus lah pemahaman kita terhadap Ramadan. Banyak orang yang membukakan puasa kan. Nah, apa kita mikir-mikir? Nah, itu orang dulu saking ya ada di antara orang-orang saleh seperti itu, saking mereka menjaga ibadah dalam Ramadan itu, dia tidak menyiapkan pembukaan secara maksimal. Ya, kalau bahasa kami Hulu Sungai ada istilah wadai sasagun, lah. Wadai sasagun. Nah, gelapung di sangrai, tambah nyiur, karena makannya bergula. Itu sekali masak itu tahan dia seminggu disimpan dalam toples kan? Itu ada di antara orang-orang saleh supaya Ramadannya kada terganggu ibadah, jadi menyiapkan makanan juga hanya sesagun aja. Itu. Ada kita kan baru sahur, rapat berbuka sudah. Nah, apa bahnya kita berbuka hari ini? Waktu makan sahur, rapat sudah. Kisah Jepang nih kan. Tapi bujurnya ada juga. Nah itu kan, berbukaan apa kita bahnya hari ini? Aku bujur abahnya anak makan jangan kaladi hari ini. Nah, nang bini paksa misalnya subuh mencari kaladi itu tuh ke pasar Parak jembatan tanah. Nah, cari kaladi situ, kaladi itu bukan sama macam. Nah, bakso supan, apa namanya? Ada kangkungnya, ada pisang mantahnya, ada iwak haruan atau pupuyunya kan gitu. Nah, nang puasa maning nang kacar lior menarikkan kaladi kan. Nah, rapat sudah manggawi itu kan satu mat itu. Jadi kan tetap ibadah lagi. Akhirnya orang nyiapkan pembukaan aja. Soalnya biaya pembukaan berapa ada memakan? Sehimpal kaladi yang kada habis menyiapkan maka. Nah itu minumannya disediakan macam-macam ya, ada cendolnya, ada sirupnya, apa-apakah. Nah itu tidak usah kita, cukup datang ke masjid mengadakan buka puasa, selesai. Itu aja nyaman. Kita alhamdulillah kalau sudah Ramadan nih bini kan tapi menyiapkan makanan kita kan, karena kita bukanya di masjid. Di masjid itu nyaman, song-songnya datang kan jam 5 datang, kita mengaji kah dulu apakah itu kan, sudah kada digawin juga lagi song-songnya. Nah nyaman, jadi konsentrasi itu aja bisa seperti itu, subhanallah. Nah maka itulah ibadah yang ahsan terbaik namanya. Jadi kada tapi nang repot-repot, bini kada repot menyiapkan pembukaan macam-macam tagihan. Nah, anak merasai nang masak biryani masakan mamanya aja. Apa sih nyiapkan biryani itu kawannya kan kambing. Itu akhirnya itu nang disiapkan pulang. Mending kita ke masjid walaupun hanya sekadar misalnya bubur misalnya kan, alhamdulillah itu diantara pola makan sehat puasa juga ada bubur. Nah ini tazkirah kita hanya mengingatkan kembali mumpung ya di awal-awal kita ingin maksimalkan ya ibadah kita dengan kualitas ahsan tadi, tentu dengan tuntunan syariat ya, mengikuti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, karena itulah teladan kita, itu contoh kita. Maka semua ibadah harus merujuk kepada apa yang telah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat salafus saleh yang mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhum. Nah, kalau kita ingin dapat mereka, maka ikutilah pola dan cara ibadah mereka ketika berada di bulan Ramadan. Ulun ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa, mendapati Ramadan yang mulia. Semoga kita mendapatkan hakikat nilai-nilai Ramadan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.